Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 3 medan magnetik. Kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut. Dapat menerapkan induksi magnetik dan gaya magnetik pada beberapa produk teknologi. Yang pertama, medan magnetik di sekitar kawat berarus. Yang kedua, gaya magnetik. Yang ketiga, aplikasi gaya magnetik. Medan magnetik di sekitar kawat berarus. Dari gambar di sini bagaimana arah dari induksi magnetik dalam suatu luas penampang. Arah kuat arus magnetik itu adalah searah dengan ibu jari. Sedangkan arah medan magnetiknya adalah searah dengan keempat jari yang dirapatkan. Bagaimanakah dengan besarnya induksi magnetik? Di sini dari hukum Biot-Savart bahwa B itu atau induksi magnetik itu pada kawat lurus yang sangat panjang dan berarus, besar B-nya sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 dikali Pi dikali A. Dengan I-nya adalah kuat arus dan A-nya adalah jarak antara kawat lurus dengan titik yang mempunyai induksi magnetik. Besar mu0-nya atau permeabilitas vakum sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Di sini ada contoh soal, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 2 ampere. Tentukanlah besar induksi magnetik pada sebuah titik yang berada 10 cm di sebelah kanan kawat. Jika arah arus pada kawat ke atas, kemanakah arah induksi magnetiknya? Nah, diketahui di sini I-nya sama dengan 2 ampere. A itu adalah jarak dari kawat lurus ke suatu titik yang mempunyai induksi magnetik. Di sini A-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanya B-nya. B-nya kita gunakan persamaan mu0I dibagi 2pi A. Atau 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya dikali 2 dibagi 2pi A-nya 0,1. Hasil B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter persegi. Selanjutnya di sini besar induksi magnetik kawat lingkaran berarus. Nah, di sini dalam sebuah kawat lingkaran berarus, besar B-nya itu sama dengan mu0 dikali I per 2A. Dengan A-nya adalah jari-jari lingkaran. Contoh soal, kawat berupa lingkaran dengan jari-jari lingkaran 10 cm dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Tentukanlah besar induksi magnetik di titik pusat lingkaran. Diketahui A-nya sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. I-nya sama dengan 5 ampere. Yang ditanya B. Nah, kita gunakan persamaan pada kawat lurus, besar induksi magnetik pada kawat melingkar. Di sini B sama dengan mu0I per 2A. Atau 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 5 per 2, A-nya itu 0,1. Hasilnya B-nya pi kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Hukum ampere di sini B sama dengan mu0I per 2pi A. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besar induksi magnetik pada solenoid.
Di sini solenoid adalah setas kawat panjang yang dililitkan mengitari sebuah penampang berbentuk silinder. Nah, di sini besar induksi magnetik pada solenoid. Nah, ada dua, ada di tengah-tengah solenoid, ada juga di ujung solenoid. Kalau di tengah-tengah solenoid, besar B-nya itu sama dengan mu0 dikali N dikali I per L. Mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya itu adalah banyaknya lilitan, itu kuat arus, L-nya itu panjang solenoid. Sedangkan kalau di ujung solenoid, besar B-nya itu setengah dikali mu0 dikali N dikali I per L. Selanjutnya kita menghitung besar induksi magnetik di sumbu toroida. Di sini toroida adalah solenoid yang berbentuk menjadi melingkar atau solenoid yang dibuat berbentuk lingkaran. Besar B-nya di sini adalah mu0 dikali N dikali I per 2 dikali pi dikali A. N-nya adalah banyaknya lilitan, A-nya itu adalah jari-jari toroida. Satuan dan dalam meter. Di sini gaya magnetik. Gaya magnetik pada pengantar berarus. Nah, di sini gaya magnetik bisa juga orang menyebutnya dengan gaya Lorentz. Di sini kita menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjuk arah kuat arus atau I, keempat jari yang dirapatkan menunjuk arah medan magnetik atau B, sedangkan arah telapak tangannya menunjukkan gaya magnetik atau F. Maka besarnya gaya magnetik di sini F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. I-nya adalah kuat arus, L-nya adalah panjang konduktor, B-nya adalah induksi magnetik, theta itu adalah sudut antara I dan medan magnetik P. Selanjutnya gaya magnetik antara dua konduktor lurus panjang dan sejajar. Di sini besar F per L-nya atau gaya persatuan panjangnya sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 per 2 dikali pi dikali A. F per L itu adalah gaya persatuan panjang kawat. Mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. I1 kuat arus pada kawat pengantar pertama. I2 itu kuat arus pada kawat pengantar kedua. A-nya adalah jarak antara dua kawat penghantar lurus. Contoh soal di sini dua kawat sejajar, arah arusnya searah, satu sama lain berjarak 10 cm, dialiri arus listrik sama besar. Jika di antara kedua kawat timbul gaya tarik-menarik persatuan panjang kawat 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter, hitunglah besarnya kuat arus pada setiap kawat. Nah, di sini diketahui A-nya. A-nya itu jarak antara kawat satu dengan kawat kedua 10 cm atau 0,1 meter. Gaya persatuan panjang itu F per L 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Maka yang ditanya di soal adalah besar kuat arus atau I. Nah, kita gunakan persamaan sebelumnya F per L sama dengan mu0 I1 dikali I2 per 2 pi A. Nah, karena I1 sama dengan I2, di sini bisa kita tulis mu0 dikali I kuadrat per 2 pi A. F per L-nya 2 kali 10 pangkat min 4, mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, dikali I kuadrat per 2pi dikali A-nya 0,1. Kita kalikan silang, 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 2pi kali 0,1, hasilnya 4pi kali 10 pangkat min 5, sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I kuadrat. Dapat I kuadrat sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 5 dibagi 4pi kali 10 pangkat min 7, atau I kuadratnya itu 10 pangkat 2 atau 100. Maka I-nya adalah 10 ampere. Di sini gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik. Untuk gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik, F-nya sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Q-nya adalah muatan listrik atau coulomb, V-nya adalah kecepatan partikel atau meter per sekon, B-nya adalah besar induksi magnetik atau Tesla, theta adalah sudut antara V dan B.
Aplikasi gaya magnetik ada galvanometer,